Maka, jika harta bertambah, utang atau modalnya juga harus bertambah. Nah, jadi jika Sobat Kuntan sudah memahami konsep harta sama dengan utang ditambah modal, insya Allah pasti Sobat Kuntan bisa memecahkan masalah persamaan dasar akuntansi berikut ini. Halo Sobat Kuntan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Akuntan, belajar akuntansi dengan happy. Nah, di video sebelumnya, Bang Kuntan sudah memberikan konsep dari persamaan dasar akuntansi atau PDA. Saya nyebutnya PDA aja ya untuk selanjutnya. Nah, nggak afdol kalau Bang Kuntan nggak kasih contoh dari persamaan itu. Nah, di video kali ini, Bang Kuntan mau kasih tahu contoh dasarnya terlebih dahulu. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa biar nempel di otak, subscribe dulu ya channel ini supaya nyambung tiap video yang saya bagikan. Insya Allah bermanfaat. Yuk Sobat Kuntan, kita sama-sama belajar ya. Bisa diskusi di kolom komentar kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau masukan. Oke, langsung disimak. Nah, sebelumnya Bang Kuntan mau kasih tahu dulu pola berpikirnya. Kan kita udah tahu nih, kalau harta itu sama dengan utang ditambah modal. Maka, jika harta bertambah, utang atau modalnya juga harus bertambah. Jika harta berkurang, maka utang atau modalnya juga harus berkurang, karena sama dengan. Atau, jika harta bertambah, maka harta yang lain akan berkurang. Jadi posisi di harta akan nol, sama dengan di posisi utang atau modal juga nol, yang tidak ada perubahan apa-apa. Begitu pula jika utang atau modal berkurang, maka utang atau modal yang lainnya akan bertambah. Jadi di posisi utang atau modal akan nol, sama dengan di posisi harta juga nol, yang tidak ada perubahan apa-apa. Dan untuk persamaan turunannya, harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Pendapatan di sini kan akan menambah modal. Maka jika ada suatu pendapatan atau pendapatan bertambah, pasti akan bertambah juga hartanya. Namun dipilih salah satunya saja. Jika harta bertambah, bisa menggunakan pasangan modal yang bertambah atau pendapatan bertambah. Beban akan mengurangi modal. Maka jika ada suatu beban atau beban bertambah, maka akan berkurang hartanya, karena harta akan sama dengan modal. Jadi, beban bertambah, modal berkurang, maka harta akan berkurang. Jadi bisa mengambil pasangan salah satunya. Jika harta berkurang, maka modalnya yang berkurang atau bebannya bertambah. Nah, jadi jika Sobat Kuntan sudah memahami konsep harta sama dengan utang ditambah modal dan turunannya yaitu pendapatan menambah modal dan beban mengurangi modal, insya Allah pasti Sobat Kuntan bisa memecahkan masalah persamaan dasar akuntansi berikut ini. Kintan mendirikan usaha dengan nama Hairstylist, bergerak di bidang salon. Beberapa kasus yang terjadi ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kintan menyetor uang tunai dan meja serta bangku. Di sini bisa kita lihat bahwa Kintan menyetor uang tunai atau kas serta peralatan berupa meja dan bangku untuk usahanya sebagai modal. Maka PDA-nya ialah harta berupa kas akan bertambah, harta berupa peralatan akan bertambah sama dengan modal akan bertambah, yaitu hasil dari kas ditambah peralatan. Nah, yang kedua, Kintan membayar sewa ruko selama 1 tahun. Kintan membayar sewa untuk masa 1 tahun pada saat ini, maka ini disebut dengan beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini tergolong harta. Namun, jika sewa tersebut dibayar hanya untuk 1 bulan ini saja, maka biasanya langsung digolongkan sebagai beban, yaitu beban sewa. Sobat Kuntan bisa mendapat penjelasan lebih lanjut pada saat saya membahas jurnal penyesuaian yang nantinya videonya akan saya taruh di atas kanan ini. Jika belum ada, harap bersabar dan tetap stay di channel ini. Maka, PDA dari kasus ini adalah harta berupa kas berkurang dan harta berupa sewa dibayar di muka akan bertambah. Ini yang tadi saya sebut dengan posisi harta akan nol, sama dengan posisi utang dan modal akan nol yang tidak ada perubahan apa-apa. Lalu yang ketiga, Kintan membeli tisu, cat rambut, dan bedak. Tisu, cat rambut, dan bedak itu merupakan benda yang dipakai dalam 1 tahun akan habis, maka tergolong perlengkapan. Namun, jika benda tersebut dalam 1 tahun lebih masih tetap ada atau utuh, hanya mungkin fungsinya saja sedikit menurun, itu dinamakan peralatan. Perlengkapan ini juga tergolong harta. Maka PDA dari kasus ini adalah harta berupa kas akan berkurang
dan harta berupa perlengkapan akan bertambah. Yang keempat, membeli hair dryer dengan DP, down payment. Nah, ini yang disebut dengan peralatan, karena hair dryer memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Hanya saja mungkin fungsinya yang akan menurun seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu. Nah, mari kita analisis. Yang pertama, memberi hair dryer dengan DP. Berarti ada harta yang bertambah, yaitu peralatan berupa hair dryer. Ada harta juga yang berkurang, yaitu kas, karena ada sejumlah DP yang dibayar. Berarti masih ada sisa yang belum dibayar, yaitu utang. Maka ada utang yang bertambah. Maka PDA-nya adalah harta berupa kas berkurang, harta berupa peralatan bertambah, akan sama dengan utang bertambah. Nah, besarnya utang yang bertambah ini akan sama dengan selisih dari harga peralatan dengan uang DP yang sudah dibayar. Yang kelima, Kintan mendapat pinjaman usaha dari Bank TBM. Nah, kalau ini kita mendapatkan uang pinjaman dari bank, maka harta berupa kas kita bertambah karena mendapat pinjaman, namun utang kita juga akan bertambah karena kita mendapat pinjaman dari Bank TBM. Maka harta berupa kas akan bertambah sama dengan utang bertambah. Yang keenam, menerima pembayaran atas jasa krimbat. Kalau ini kita menerima uang atas jasa yang sudah kita lakukan, maka harta berupa kas akan bertambah karena kita menerima uang. Lalu atas jasa tersebut, maka pendapatan kita juga akan bertambah. Lalu atas jasa tersebut, maka pendapatan kita juga bertambah. Maka karena pendapatan bertambah, modal kita pun juga akan bertambah juga. Tapi ini bisa dipilih salah satunya saja, mau modal yang bertambah atau pendapatan yang bertambah, karena pendapatan bagian dari modal. Jadi persamaannya bisa harta bertambah, harta berupa kas bertambah sama dengan modal bertambah, atau harta berupa kas bertambah sama dengan pendapatan bertambah. Yang ketujuh, membayar utang hair dryer. Nah, ini berarti ada harta berupa kas akan berkurang untuk membayar utang tersebut, dan utang kita pun juga akan berkurang karena telah dibayarkan. Maka harta berupa kas berkurang sama dengan utang berkurang. Yang kedelapan, mendapat pekerjaan jasa rias yang dibayar di kemudian hari. Nah, kalau ini berarti ada sebuah pendapatan yang bertambah atas jasa yang telah kita lakukan. Namun, uangnya belum kita terima, masih menjadi tagihan. Tagihan ini namanya piutang. Nah, piutang ini tergolong harta juga. Maka, harta berupa piutang akan bertambah dan modal akan bertambah karena adanya pendapatan. Jadi, harta berupa piutang bertambah sama dengan modal bertambah, atau harta berupa piutang bertambah sama dengan pendapatan bertambah. Lalu yang kesembilan, membayar gaji pegawai salon. Berarti ada uang yang kita keluarkan, yaitu harta berupa kas akan berkurang. Dan ada beban yang bertambah, yaitu beban gaji. Atas beban ini, maka modal akan berkurang. Jadi, harta berupa kas akan berkurang sama dengan modal berkurang, atau harta berupa kas akan berkurang sama dengan beban bertambah yang akan mengurangi modal nantinya. Lalu yang ke-10, membayar tagihan listrik. Nah, ini sama dengan sebelumnya, ada beban listrik yang harus dibayarkan. Maka harta berupa kas akan berkurang sama dengan modal berkurang, atau harta berupa kas berkurang sama dengan beban bertambah. Atas beban ini tentunya akan mengurangi modalnya. Nah, kasus yang terakhir ini si Kintan mengambil uang untuk keperluan pribadinya dia. Maka ada harta berupa kas yang akan berkurang. Lalu keperluan pribadi di sini namanya prive. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya, prive ini ada di bagian laporan perubahan modal. Yang dimana jika ia menarik atau mengambil uang, maka prive di sini akan bertambah, namun akan mengurangi modal. Jadi PDA-nya adalah harta berkurang berupa kas sama dengan modal berkurang atau prive bertambah. Nah, Sobat Kuntan, itu dulu penjelasan dari video ini, contoh dasar dari persamaan dasar akuntansi. Setelah ini saya akan memberikan contoh lebih konkret lagi dengan menggunakan angka nominal. Jika konsep pola pikirnya Sobat Kuntan sudah paham, maka jika menggunakan nominal akan lancar deh dipastikan insyaallah. Makanya stay terus di channel Bang Kuntan untuk mendapat video terbarunya. Jangan lupa subscribe dengan mengklik foto Bang Kuntan di bawah kanan ini, dan bisa lihat video lainnya di kiri sini. Dan Sobat Kuntan juga bisa main ke IG dan FB Bang Kuntan yang ada di depan layar Sobat Kuntan. Oke deh, semoga bermanfaat. See you.